Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang benchmarking. Apa itu benchmarking? Simak video sampai selesai. Benchmarking studi banding adalah proses pengukuran yang dilakukan terus-menerus terhadap produk layanan dan praktik-praktik manajemen terhadap pesaing atau kompetitor terbaik dengan menggunakan patok duga terhadap instansi terbaik yang dianggap sebagai pesaing terhebat. Adapun manfaat dari benchmarking ini, yang pertama ada perubahan budaya, di mana jikalau dilakukan studi banding akan mengubah budaya yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Lalu ada perbaikan kinerja, sama halnya dengan perubahan budaya nantinya. Lalu selanjutnya ada peningkatan kualitas SDM dengan mencontoh bagaimana kerja di suatu lembaga yang kita bandingkan untuk kinerja kita yang lebih baik. Selanjutnya ada 4 cara yang digunakan dalam melakukan benchmarking. Yang pertama, riset in-house, yakni penilaian terhadap informasi di dalam perusahaan itu sendiri maupun informasi yang ada di publik. Lalu ada riset pihak ketiga. Nah, selanjutnya ada membiayai kegiatan benchmarking yang akan dilakukan. Lalu ada pertukaran informasi secara langsung dengan kuesioner, survei, dengan kunjungan langsung, dan selanjutnya ada proses dan pendekatan benchmarking. Nah ini yakni yang pertama ada komitmen manajemen, di mana kita melakukan komitmen untuk melakukan benchmarking tersebut agar apa yang kita jalankan ini terlaksana dengan baik. Lalu selanjutnya ada berbasis pada perusahaan sendiri. Selanjutnya ada kekuatan-kekuatan proses. Nah, ini kita harus mengidentifikasi apa saja kekuatan yang akan kita coba tiru nantinya. Lalu ada pembentukan tim ini yang akan nantinya bergerak langsung untuk mencari hal-hal yang akan dicontoh. Lalu ada best in class. Lalu ada pemilihan calon partner, teman untuk timnya nanti. Ada pembuatan kesepakatan dengan partner, dan adanya pengumpulan data dari apa yang telah dilakukan di lokasi benchmarking. Lalu selanjutnya ada analisis data dan penentuan gap. Nah, menentukan apa perbedaan perusahaan kita dengan perusahaan yang kita lakukan benchmarking. Lalu selanjutnya ada perencanaan tindakan untuk mengurangi dari gap tersebut. Lalu ada implementasi perubahan, lalu ada monitoring dan perubahan benchmarking. Proses terakhir yakni kita melakukan perubahan terhadap apa yang telah kita contoh sebelumnya. Nah, itulah beberapa proses yang melalui beberapa tahap untuk kita dapat nih inti dari benchmarking yang kita lakukan terhadap lembaga atau perusahaan lain. Dan selanjutnya benchmarking ini ada dua, yakni ada benchmarking internal dan benchmarking eksternal. Pertama itu benchmarking internal bertujuan untuk membandingkan kinerja atau divisi atau fungsi dalam organisasi yang sama. Lalu ada contohnya membandingkan kinerja departemen marketing dengan departemen penjualan. Ada kelebihan dari internal ini sederhana dan untuk dapat melakukan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal. Lalu adapun benchmarking eksternal yakni bertujuan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor atau perusahaan lain yang bergerak di industri yang sama. Lalu contohnya ada membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang bergerak di industri teknologi. Dan adapun kelebihan dari benchmarking eksternal ini adalah membantu meningkatkan kinerja dengan mempelajari praktik terbaik dari kompetitor dan meningkatkan kompetitivitas. Nah, dalam benchmarking internal, perusahaan membandingkan kinerja atau divisi atau fungsi dalam organisasi yang sama. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal. Sedangkan dalam benchmarking eksternal, perusahaan membandingkan kinerja dengan kompetitor atau perusahaan lain yang bergerak di industri yang sama. Hal ini membantu meningkatkan kinerja dengan mempelajari praktik terbaik dari kompetitor dan meningkatkan kompetitivitas perusahaan atau lembaga.
Selanjutnya, ruang lingkup benchmarking meliputi beberapa aspek seperti yang pertama, praktik terbaik. Nah, fokus pada praktik terbaik dari perusahaan lain dan membandingkan dengan praktik internal. Lalu yang kedua, ada proses dan fungsi. Hal ini membandingkan proses dan fungsi bisnis dengan perusahaan lain yang lebih baik. Yang ketiga, ada kinerja organisasi, yakni membandingkan kinerja organisasi dengan perusahaan lain yang lebih baik. Dan keempat, ada logistik dan pemasaran. Nah, membandingkan logistik dan pemasaran dengan perusahaan yang lain yang lebih baik. Hal ini akan memacu kita, perusahaan kita nantinya, untuk dapat mencontoh hal-hal baik yang dilakukan oleh perusahaan yang kita benchmarking. Lalu ada strategi bisnis. Nah, membandingkan strategi bisnis dengan perusahaan lain yang lebih baik untuk dapat meningkatkan kinerja. Lalu ada global benchmarking, membandingkan dengan perusahaan lain di tingkat global untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada penjaminan mutu, membandingkan dengan perusahaan lain untuk meningkatkan standar mutu dan kualitas pendidikan, di mana mutu ini nantinya akan menjamin bagaimana produksi keluaran output dari yang kita lakukan di suatu perusahaan atau lembaga. Lalu selanjutnya ada pengelolaan program, membandingkan pengelolaan program kegiatan dengan perusahaan lain yang lebih baik. Lalu ada kerjasama dan membandingkan kembali dengan institusi lain untuk meningkatkan mutu dan kinerja lembaga kita. Dalam beberapa tahapan, benchmarking meliputi dari adanya pengumpulan data, mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan apa yang akan kita bandingkan nantinya, lalu ada analisis, lalu ada kunjungan ke mitra benchmarking, kita akan mengunjungi langsung terhadap apa yang akan kita studi banding nantinya, lalu ada identifikasi perbandingan dan mengadopsi praktik terbaik. Jadi, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh perusahaan lain, kita adopsi di perusahaan kita untuk dapat mencapai hal-hal yang baik pula yang dilakukan oleh lembaga lain. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.